Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran kedua. Nah, kalau begitu langsung saja yuk ke pembelajarannya. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mai datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain simpai. Nah, anak-anak kan sudah tahu tentang simpai. Dan simpai ini bisa digunakan untuk berolahraga. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Nah, jika benda padat ini mau dipindah kemanapun, bentuk dan ukurannya akan tetap sama atau tidak akan pernah berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Jadi, kalau benda padat itu walaupun dipindah tempat, ukuran dan bentuknya akan selalu sama. Lalu anak-anak itu bisa mengerjakan halaman 66 yang ada di buku paket. Amatilah benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini ada contoh beberapa benda padat. Kita mau mengelompokkan mana yang benda padat dan mana yang bukan benda padat. Yang pertama, kursi. Apakah kursi bentuk dan ukurannya sama? Nah, kalau kursi itu benda padat atau bukan anak-anak? Iya, kursi itu merupakan benda padat. Maka jika benda padat, kita memberinya tanda centang. Lalu anak-anak bisa menuliskan yang ada di halaman 67 di buku paketnya. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Nah, sikap kita harus memperhatikan ketika kita bermain di rumah teman. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Contoh peraturan ketika bermain di rumah teman. Yang pertama, meminta izin sebelum meminjam mainan. Jadi tidak langsung buru-buru meminjam mainannya teman tanpa meminta izin. Tidak curang saat bermain. Yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Nah, kalau selesai bermain di rumah teman, maka mainannya harus segera dirapikan. Yang keempat, tidak masuk kamar tanpa izin. Nah, ini tidak boleh anak-anak, kecuali memang sudah diajak oleh teman kalian. Yang kelima, masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Jadi, mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah teman. Yang keenam, bermain jangan lupa waktu. Berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Jadi, kalau sudah selesai bermain di rumah teman, anak-anak harus tetap berpamitan kepada orang tua teman.
Yang kedelapan, meminta izin jika pergi bermain. Nah, ketika bermain di rumah teman, anak-anak harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi peraturan. Nah, di sini ada beberapa sikap. Yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, sikap yang pertama ini merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Iya, yang pertama ini memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Maka di sini kita akan memberi tanda centang. Lalu seterusnya anak-anak bisa mengerjakan di buku paket halaman 68. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Putri. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar, rajin berdoa, dan jaga kesehatan. Semoga Tuhan memberkati.